tukang arloji. Di Jerman tinggal seorang tukang arloji namanya Hermann Joseph. Dia tinggal di sebuah kamar yang sempit. Di kamar itu ada sebuah bangku kerja, sebuah lemari, tempat kayu dan perkakas kerjanya, sebuah rak untuk tempat piring dan gelas, serta tempat tidur lipat di bawah bangku kerjanya. Selain puluhan arloji yang sudah dibuatnya, tidak ada barang berharga lain di kamarnya. Di jendela kaca kamar itu, Hermann menaruh sebuah jam dinding paling bagus untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat. Hermann adalah seorang tukang arloji yang miskin. Pakaiannya compang-camping, tetapi dia baik hati. Anak-anak di sekitar rumah menyukainya. Kalau permainan mereka rusak, Hermann biasa diminta memperbaiki. Hermann tak pernah minta 1 sen pun untuk itu. Belilah makanan yang enak atau tabunglah uang itu untuk hari Natal. Ini jawaban yang Hermann selalu berikan. Sejak dulu, penduduk kota itu biasa membawa hadiah Natal ke katedral dan meletakkannya di kaki patung Maria yang sedang memangku bayi Yesus. Setiap orang menabung supaya bisa memberi hadiah yang paling indah pada Yesus. Orang-orang bilang kalau Yesus suka hadiah yang diberikan kepadanya, ia akan mengulur tangannya dari pelukan Maria untuk menerima bingkisan itu. Tentu saja ini legenda. Belum pernah terjadi bayi Yesus dalam pelukan Maria mengulurkan tangan menerima bingkisan Natal untuknya. Meskipun begitu, penduduk kota itu selalu berusaha membawa bingkisan yang paling indah. Para penulis puisi membuat syair-syair yang aduhai. Anak-anak juga tidak ketinggalan. Setiap orang berlomba memberikan yang terbaik pada Yesus di hari Natal. Siapa tahu, kata mereka, Yesus mengulurkan tangan menerima pemberian itu. Orang-orang yang tidak punya bingkisan pergi ke gereja untuk berbakti pada malam Natal, sekaligus menilai bingkisan mana yang terindah. Hermann, tukang arloji, adalah salah seorang yang hanya pergi untuk berbakti dan menonton. Pernah ada seorang teman mencegah Hermann dan bertanya, "Kau tidak tahu malu? Tiap tahun kau tak pernah membawa bingkisan Natal buat Yesus." "Hermann, mana bingkisan Natal darimu? Orang-orang yang lebih miskin dari kau saja selalu bawa." Hermann menjawab, "Tunggulah, satu ketika saya akan bawa bingkisan." Tapi sedihnya, tukang arloji ini tak pernah punya apa-apa untuk Yesus. Arloji yang dibuatnya dijual dengan harga murah. Kadang-kadang ia memberikan gratis pada orang-orang yang benar-benar perlu. Tetapi dia punya ide. Tiap hari ia bekerja untuk bingkisan Natal itu. Tidak satu orang pun yang tahu ide itu kecuali Trude, anak perempuan tetangganya. Trude berumur 7 tahun waktu ia tahu ide Hermann. Tetapi setelah Trude berumur 31 tahun, bingkisan itu belum selesai. Hermann membuat sebuah jam dinding, mungkin yang paling indah dan belum pernah ada. Setiap bagian dikerjakan dengan hati-hati dan penuh kasih. Bingkainya, jarum-jarumnya, beratnya, dan yang lainnya diukir dengan teliti. Sudah 24 tahun Hermann merangkai jam dinding itu. Masuk tahun ke-25, Hermann hampir selesai. Tapi dia juga masih terus membantu memperbaiki mainan anak-anak. Perhatiannya pada hadiah Natal itu membuat dia tidak punya cukup waktu untuk buat arloji dan menjualnya. Kadang Hermann tidur dengan perut kosong. Ia makin tambah kurus, tetapi jam dindingnya makin tambah cantik. Di jam dinding itu ada kandang. Maria sedang berlutut di samping palungan yang di dalamnya terbaring bayi Yesus. Di sekeliling palungan itu ada Yusuf serta 3 orang majus, gembala-gembala, dan 2 orang malaikat. Kalau jam dinding itu berdering, orang-orang tadi berlutut di depan palungan Yesus dan terdengar lagu Gloria in Excelsis Deo. "Lihat ini," kata Hermann pada Trude. "Ini berarti bahwa kita harus menyembah Kristus bukan hanya pada hari Minggu atau hari raya, tetapi pada setiap hari dan setiap jam. Yesus menunggu bingkisan kita setiap detik." Jam dinding itu sudah selesai. Hermann puas. Ia menaruh benda itu di jendela kaca kamarnya supaya bisa dilihat orang.
Orang-orang yang lewat berdiri berjam-jam mengagumi benda itu. Mereka sudah menduga bahwa ini pasti bingkisan Natal dari Herman. Hari Natal sudah tiba. Pagi itu Herman membersihkan rumahnya. Ia mengambil pakaiannya yang paling bagus. Sambil bekerja, ia melihat jam dinding itu. Ia takut jangan-jangan ada kerusakan. Dia senang sekali sehingga ia memberikan uang yang dia miliki kepada pengemis-pengemis yang lewat di rumahnya. Tiba-tiba ia ingat sejak pagi dia belum sarapan. Ia segera ke pasar untuk membeli sepotong roti dengan uang terakhir yang ada padanya. Di lemarinya ada sebuah apel. Ia mau makan roti dengan apel itu. Waktu dia buka pintu, Trude masuk sambil menangis. "Ada apa?" tanya Herman. Suami saya mengalami kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Uang yang kami tabung untuk beli pohon Natal dan kue harus saya pakai untuk bayar dokter. Anak-anak sudah menunggu hadiah Natal. Apalagi yang harus saya berikan untuk mereka. Herman tersenyum. "Tenanglah Trude, semua akan beres. Saya akan jual arloji saya yang masih sisa. Kita akan punya cukup uang untuk membeli mainan anak-anak. Pulanglah." Herman mengambil jas dinginnya lalu pergi ke pasar dengan satu jam tangan yang unik. Ia tawarkan jam itu di toko arloji, tapi mereka tidak berminat. Ia pergi ke kantor gadai, tapi pegawai-pegawai bilang arloji itu kuno. Akhirnya ia pergi ke rumah wali kota. "Tuan, saya butuh uang untuk membeli mainan bagi beberapa anak. Tolong beli arloji ini." Pak Wali Kota tertawa. "Saya mau beli arloji, tetapi bukan yang ini. Saya mau jam dinding yang ada jendela kaca rumahnya. Berapapun harganya, saya siap." "Tidak mungkin, Tuan. Benda itu tidak saya jual." "Apa? Bagi saya semua mungkin. Pergilah sekarang. 1 jam lagi saya akan kirim polisi untuk ambil jam dinding itu dan kau dapat uang $1.000. Herman pergi sambil geleng-geleng kepala. Tidak mungkin. Saya mau jual semua yang saya punya. Tapi jam dinding itu tidak. Itu untuk Yesus. Waktu ia tiba dekat rumah, Trude dan anak-anaknya sudah menunggu. Mereka sedang menyanyi merdu sekali. Baru saja Herman masuk, beberapa orang polisi sudah berdiri di depan. Mereka berteriak agar pintu dibuka. Jam dinding itu mereka ambil dan uang $1.000 diberikan pada Herman. Tetapi Herman tidak menerima uang itu. "Barang itu tidak saya jual. Ambillah uang itu," teriak Herman sedih. Orang-orang itu pergi membawa jam dinding serta uang tadi. Pada waktu itu lonceng gereja berbunyi. Jalan menuju katedral penuh manusia. Tiap orang membawa bingkisan di tangan. "Kali ini saya pergi dengan tangan kosong lagi," kata Herman sedih. "Saya akan buat lagi satu yang lebih cantik." Herman bangkit untuk pergi ke gereja. Saat itu ia melihat apel di dalam lemari. Ia tersenyum dan meraih apel itu. "Inilah satu-satunya yang saya punya. Makanan saya pada hari Natal. Saya akan berikan ini pada Yesus. Itu lebih baik daripada pergi dengan tangan kosong." Katedral penuh. Suasana bukan main semarak. Ratusan lilin menyala dan bau kemenyan terasa di mana-mana. Altar tempat patung Maryam memangku bayi Yesus penuh dengan bingkisan. Semuanya indah dan mahal. Di situ juga ada jam dinding buatan tukang arloji itu. Rupanya Pak Wali Kota mempersembahkan benda itu pada Yesus. Herman masuk. Ia melangkah dengan kaki berat menuju altar dengan memegang apel. Semua mata tertuju padanya. Ia mendengar mereka mengejek. "Cih, dia memang benar-benar pelit. Jam dindingnya yang indah dia jual. Lihatlah apa yang dia bawa, memalukan." Hati Herman sedih, tetapi ia terus maju. Kepala Herman tertunduk.
Ia tidak berani memandang orang sekelilingnya. Matanya ditutup. Tangan yang kiri diulurkan ke depan untuk membuka jalan. Jarak altar masih jauh. Herman tahu bahwa ia harus naik anak tangga untuk sampai ke altar. Sekarang kakinya menyentuh anak tangga pertama. Herman berhenti sebentar. Ia tidak punya tenaga lagi. Sejak pagi dia belum makan apa-apa. Ada 7 anak tangga. Dapatkah saya sampai ke altar itu? Herman mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Lalu ia terantuk dan hampir terguling ke bawah. Serentak semua orang berkata, Memalukan. Setelah mengumpulkan sisa tenaga, Herman bergerak lagi. Tangga ke-5. Terdengar suara mengejek. Herman naik setapak lagi. Tangga ke-6. Omelan dan ejekan orang-orang berhenti. Sebagai gantinya, terdengar seruan keheranan semua orang yang hadir. Mukjizat. Sebuah mukjizat. Mukjizat. Hadirin seluruhnya turun dari kursi dan berlutut. Imam merapatkan tangannya dan mengucapkan doa. Herman, tukang arloji miskin ini, menaiki tangga yang terakhir. Ia mengangkat wajahnya dengan heran. Ia melihat patung bayi Yesus yang ada di pangkuan Maria sedang mengulurkan tangannya untuk menerima bingkisan Natal darinya. Air mata menetes dari mata tukang arloji itu. Inilah hari Natal yang paling indah dalam hidupnya. Tukang arloji.